Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Hari ini aku pengen ceritain ke kalian sesuatu tentang Ramadan di Bosnia. Dan aku seneng banget, excited banget karena aku bisa bagi sama kalian gimana tuh kita puasa dan Ramadan jalan seperti apa di Bosnia. Aku akan ceritain ke kalian beberapa hal yang kita lakukan selama Ramadan. Pertama, Ramadan itu adalah satu bulan kayak di sini sangat-sangat istimewa, sangat-sangat spesial, tapi di Bosnia itu lebih dari spesial. Bahkan orang non-muslim nikmati suasana saat Ramadan di Bosnia. Pokoknya 2 bulan sebelum Ramadan udah mulai, biasanya orang tua, yang lanjut usia, mereka suka puasa, tapi itu puasa bukan Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum puasa dan setelah itu 1 bulan lagi yang Ramadan. Jadi mereka tuh suka, di sana itu namanya Rejab dan Syaban, tapi aku gak tahu di sini namanya apa. Pokoknya 2 bulan sebelum Ramadan, jadi 3 bulan puasa. Itu biasanya orang-orang yang usia udah lanjut, jadi orang lebih tua. Dan sebelum Ramadan di Bosnia pasti semua orang bersihin rumah secara detail banget, sampai kayak lemari diangkat, terus mau di belakang pokoknya harus semua bersih banget kayak baru dibeli. Dan biasanya masjid, karpet-karpet di masjid semua dibersihin, semua dicuci sama gadis-gadis dari ya yang udah di area situ, kayak tetangga-tetangga masjid itu, gadis-gadis muda, mereka biasanya bantu cuci karpet buat masjid sama bersihin masjid secara volunteer, jadi bukan dibayar, tapi karena memang mereka mau dan harus seperti itu. Dan juga selain rumahnya dibersihin, biasanya sebelum Ramadan orang-orang cat rumah juga, jadi semua jadi sangat fresh dan bagus. Orang-orang sebelum Ramadan pergi ke supermarket besar dan belanja besar biar semua segar-segar pas Ramadan udah mulai. Biasanya kalau lagi Ramadan, setiap kali kalau lagi mau buka puasa, di situ ada suara, aku gak tahu namanya apa. Kalau aku cari di Google Translate dia kasih tahu meriam tembak, tapi aku akan kasih kalian foto di sini biar kalian lihat. Jadi setiap kali mau buka puasa ada suara itu dari sekitar kota. Di beberapa tempat ada mereka bikin seperti itu. Jadi setiap kali kalau kamu dengar suara nembak itu berarti kamu udah bisa buka puasa. Kalau di Bosnia iftar, kita panggil iftar, tapi setahu aku di Indonesia juga kalian panggil iftar, maksudnya sebut iftar kalau itu lagi mau buka puasa, iftar. Kalau di Bosnia mungkin lebih sedikit beda daripada di Indonesia. Kalau aku lihat di Indonesia mungkin orang-orang kalau lagi buka puasa pakai apa aja, jadi yang penting buka puasa. Tapi kalau di Bosnia kita sebenarnya buka iftar itu harus lebih besar dari makanan malam atau dari satu makanan gitu. Jadi harus banyak, sangat-sangat banyak, dan hampir setiap hari keluarga-keluarga kumpul di salah satu rumah. Pokoknya cara buka puasa di Bosnia harus pertama baca doa, kamu minum sherbet, itu minuman tradisional dari Bosnia. Kamu minum air atau makan kurma. Jadi salah satu dari itu kamu harus mulai pakai, itu harus mulai. Jadi jadi kamu buka puasa, udah buka puasa. Setelah itu ada banyak makanan yang tradisional, dan setiap kali buka puasa makanannya seperti itu. Pertama itu adalah topak. Topak adalah makanan di setiap rumah kalau lagi buka puasa pasti ada topak. Topak adalah makanan dari telur, beberapa macam keju, tapi keju bukan kayak di sini cheddar. Di sana keju dari kayak kampung gitu, keju yang beneran, sama susu.
Itu semua dicampurin, terus masak, dan itu kamu makan pakai roti yang spesial. Roti ini adalah sesuatu yang paling spesial kalau lagi di Bosnia di Ramadan, karena roti ini kalian bisa makan hanya kalau lagi Ramadan, bulan Ramadan, bulan puasa. Roti ini dibikin khusus, dan kalau kamu jalan lewat kota, kamu pasti bisa cium baunya, wanginya dari roti itu, dan itu sampai aku sekarang bisa merinding kalau lagi ingat, karena itu sangat-sangat spesial. Orang-orang dari banyak negara dari seluruh dunia datang kalau bulan puasa di situ, walaupun mungkin mereka kan muslim, mereka datang ke situ biar mereka bisa rasain bulan puasa seperti apa, karena itu sangat-sangat istimewa. Kalau di Jakarta, di Indonesia mungkin aku bisa lihat, tapi mungkin bukan, pendapat kalian mungkin nggak sama. Tapi di sini semua orang sibuk banget, jadi itu di jalan aja orang puasa, terus setelah itu kalau buka puasa ya buka puasa bersama atau tidak. Kalau di sana itu sangat spesial, itu sangat tradisional, sampai anak-anak yang muda pun suka ikut tradisi yang itu, dan gak mau modern, tapi karena memang itu sesuatu yang sangat-sangat spesial di sana. Kalau di Indonesia aku bisa lihat sering kalau orang lagi puasa di jalanan tuh, kalau semua kayak warteg udah dikasih tirai, sama kalau ada orang, sering banget aku dengar orang omelin orang lagi rokok atau lagi makan yang non muslim, karena ya kamu ngapain makan, kamu ngapain rokok, kita lagi puasa. Kalau di Bosnia tidak ada seperti itu. Orang kalau puasa berarti harus 100% siap. Apapun ada di depannya dia harus tetap jalanin. Malah orang Bosnia kalau ada yang makan dekat, mereka lebih senang. Mereka senang lihat orang itu makan, karena mereka berarti rasanya mereka jalanin ibadah dengan yang benar. Jadi mereka tuh gak nafsu makan, gak pengen makan, karena memang mereka pengen puasa. Selain topa, kita juga makan cevap. Kalau kalian pengen coba cevap, ada di Bosnian Halal House. Kalian bisa cek Instagramnya, dan itu aku yang masak. Jadi cevap juga salah satu makanan tradisional buat buka puasa. Selain itu ada bamia. Aku gak tahu di sini namanya apa, dan di sini pasti gak ada itu sesuatu makanan itu gak ada di sini, karena sayur itu juga gak ada di sini. Jadi aku juga kalau mau bikin gak bisa. Selain itu ada juga banyak kayak sop-sop dan juga burek. Burek juga kalian bisa coba di Bosnian Halal House, bisa pesen dari situ. Itu paid daging, itu sangat-sangat tradisional. Selain itu kalau makanan manis ada kadaif, ada ružica, pokoknya banyak banget macam makanan manis tradisional buat buka puasa. Setelah iftar, orang-orang yang minum kopi pasti minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Dan setelah itu orang-orang pergi ke masjid buat terawih. Di Indonesia namanya terawih ya, aku nggak yakin, tapi di Bosnia namanya terawih. Jadi orang-orang pergi ke terawih buat doa. Setelah itu cowok-cowok sama cewek-cewek kayak ada, mereka kumpul, cowok sama cowok, cewek sama cewek, dan cewek pasti harus pulang lebih cepat, gak boleh lama-lama, karena mereka harus siapin sahur, makanan buat sahur. Dua malam yang sangat istimewa saat Ramadan itu Lailatul Qadar sama Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar orang-orang doa dan harus sebutkan 313 nama. Dan kalau Lailatul Qadar itu sangat spesial, dan kita punya kayak seremoni, harus masak makanan yang spesial buat malam itu, dan itu hari malam ke-27 dari bulan puasa. Dan itu malam kita semua doa sebelum tidur, dan ingat-ingat keinginan kita sambil doa. Buat anak-anak Bosnia, bulan ini sangat-sangat istimewa. Anak-anak tuh sangat-sangat senang, dan orang-orang
orang tuanya atau orang dari masjid bikin semacam gelang buat mereka, dan mereka setiap hari mereka kalau pengen, kalau bisa mereka puasa, mereka dapat salah satu tasbih yang bulat tasbih, aku gak tahu namanya di Indonesia apa, tapi jadi mereka tuh selalu bisa kayak hitung berapa banyak dan berapa banyak hari mereka udah puasa. Kadang-kadang di sana punya hak buat bisa makan kalau lagi lapar banget, tapi pokoknya ada tradisional gimana mereka tuh harus jalanin, bukan dipaksain. Kalau Ramadan itu sih yang kebanyakan. Kalau setelah itu Idul Fitri sama Idul Adha itu beda cerita. Aku akan mungkin lain kali aku akan ceritain ke kalian seperti apa sih di sana. Kalau Ramadan di Bosnia, yang aku bilang tadi, itu sangat-sangat istimewa. Orang dari seluruh dunia walaupun nggak muslim, mereka datang buat lihat seberapa indahnya, dan beda. 1 bulan itu sangat-sangat istimewa. Dan yang penting di sana, kalau kamu nggak puasa, kalau kamu non muslim, kamu silakan bisa banget makan, bisa, kalau rokok ya rokok, nggak ada yang akan larangin, nggak ada yang akan liatin kamu pakai mata yang kayak ngapain kamu gitu. Tidak ada, malah orang lebih senang yang puasa, lebih senang lihat ada yang seperti itu. Jadi mereka tuh jalanin ikhlas, jadi mereka tahu kenapa puasa, mereka pengen puasa. Dan di sana, kalau di Indonesia aku punya banyak teman yang kalau lagi puasa mereka tuh suka seharian tidur, jadi nunggu buka puasa. Tapi di sana nggak boleh kayak gitu, karena memang kalau kamu tidur terus, kalau kamu omelin orang yang lagi gak puasa, malah kamu seperti gak puasa. Jadi seperti itu. Dan tadi aku lupa kasih tahu, kalau di Bosnia puasa 18 jam. Jadi nggak gampang, nggak cuma beberapa jam kayak di sini. Jadi 18 jam puasa. Pokoknya seperti itu di Bosnia, sangat-sangat istimewa, dan aku sedih sebenarnya karena nggak bisa ada di sana pas lagi Ramadan, tapi di sini juga gak apa-apa. Oke, cukup buat kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, bisa nanya-nanya juga. Kalau kalian pengen pesen makanan Bosnia, kalian bisa cek Bosnian Halal House di Instagram, kalian bisa pesen di situ. Dari kemarin aku gak keburu bikin video karena memang banyak banget pesanan dari kalian, jadi aku gak keburu bikin video, masak terus. Kalau kalian suka video ini, dan juga kalau gak suka, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen, jangan lupa follow Instagram aku lamilami.official, dan Instagram toko aku Bosnian Halal House. Lami sayang kalian, dadah!